Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Cicilan masih aman? Hari ini kita mau bikin Korean Sweet Potato Bread. Katanya roti ini sempat viral beberapa waktu lalu, tapi saya nggak tahu sih. Seperti biasa, resepnya ditulis di kolom deskripsi. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, supaya tombol subscribe-nya nggak mubazir. Ini dia bahan-bahan untuk bikin fillingnya dulu. Kurang lebih 600 gram ubi, di sini saya pakai ubi Cilembu supaya rasanya lebih pulen dan lebih manis. 150 gram keju cheddar yang dipotong dadu. Kurang lebih 2 sendok makan butter. Kalau dirasa ubinya kurang manis, boleh ditambah madu. Langkah pertama, kita kukus dulu ubinya sampai empuk. Kalau nggak ada kukusan kayak gini, bisa pakai rice cooker. Di rice cooker kan ada bowl yang bolong-bolong. Nah, itu fungsinya buat ngukus, bukan buat nyaring ya. Kukus dengan api sedang selama kurang lebih 30-35 menit atau sampai empuk. Nanti coba aja dicolok-colok pakai garpu. Colok-colok pakai garpu kayak gini, kalau bagian tengahnya masih kerasa ada yang keras-keras, berarti kita boleh tambah waktu mengkukusnya. Kalau udah empuk sampai ke dalam-dalam, langsung aja diangkat. Kalau udah, sisihkan dulu dan biarkan suhunya turun. Kalau udah rada adem, kita boleh kupas kulitnya dan jangan lupa potong pentil-pentil di ujungnya. Ubi yang dipakai nggak harus ubi Cilembu ya, boleh ubi yang jenis lain, boleh juga ubi ungu. Selama manis, pulen, ya oke lah. Kalau kurang manis, bisa di booster pakai madu. Masih kurang manis juga, coba bikinnya sambil lihat saya. Langsung jadi broto wali. Oke, udah dikupas semua, saya pakai 3 buah ubi ya. Tadi dibungkusnya ada 4, tapi nggak saya pakai semua. Yang satu buat cemilan. Kalau udah gitu, kita smash si ubi ini, smash, 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 sampai halus. Berikutnya kita boleh masukin butter, supaya rasanya lebih gurih, terus ada aroma-aroma yang buttery gitu. Terus aduk-aduk lagi seikhlasnya, sampai butternya nyampur semua. Kayak gini kira-kira hasilnya. Selanjutnya, tinggal kita masukin potongan keju berbentuk dadu tadi. Masukin aja semua, terus seperti biasa diaduk-aduk sampai tercampur rata. Beres, sekarang kita sisihkan dulu dan kita mau ke langkah berikutnya, yaitu bikin adonan rotinya. Ini dia bahan-bahannya. 200 gram tepung tapioka, 40 gram tepung ketan, bisa juga pakai tepung ketan hitam. 35 gram tepung terigu protein tinggi, 50 ml minyak sayur, 2 sendok makan madu, 75 ml susu murni, 40 gram butter, itu telurnya nggak gorolong, dan sebutir telur. Cara bikinnya sangat mudah, simple, sederhana, gampang. Yaitu kita tinggal masukin semua bahannya ke dalam satu bowl yang lebih besar. Gebrus-gebrusin aja tanpa pandang bulu. Oh iya, namanya bread tapi sebenarnya nggak pakai ragi ya. Jadi nanti roti yang dihasilkan bukan roti yang kayak pada umumnya kita ketahui. Tapi cuma jadi seperti lapisan untuk membungkus filling yang udah kita buat di awal tadi. Lapisan tipis seakan-akan sebagai pengganti kulit ubi yang udah kita kupas tadi. Kulitnya dikupas, terus diganti dengan lapisan kulit palsu. Bahan utamanya ubi, dihancurkan, terus kembali dibentuk menjadi bentuk ubi KW. Jadi naon faedah, nah ini bikin kue. Kalau semua bahannya udah dicampur, kita tinggal aduk-aduk pakai spatula kayu. Kalau udah kecampur semua, kita boleh mulai menguleni pakai tangan. Uleni pakai tangan supaya lebih cepat kalis. Kalau diuleni pakai kaki, lebih cepat cari penyakit. Uleni adonan ini dengan teknik yang sama kayak teknik yang biasa dipakai buat ngulenin adonan roti. Adonannya dilipat, kemudian ditekan, didorong ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, dan ke kanan, bersalto, dan handstand. Kok jadi jurus kungfu? Nggak butuh waktu lama, adonannya bakal segera kalis, dan hasilnya kayak gini, ala eta aya WhatsApp lagi.
Tinggal kita tutup dengan plastik dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Supaya adonannya jadi lebih rileks dan elastis. Walaupun nggak bisa seelastis adonan roti biasa tentunya. Oh, ternyata 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, yang pertama harus kita siapkan adalah plastik. Plastik ini nantinya akan jadi alat bantu pertama-tama untuk kita ngebentuk filling. Filling ini akan kita bentuk oval, bulat, panjang-panjang, ya gitulah. Kayak ginilah pokoknya ya. Kayak gini nih. Nah, bentuknya kayak apa teman-teman? Kayak pisang goreng. Pasti ada yang mikir lain-lain kan? Kita bentuk dulu bagian fillingnya, panjang-panjang kayak gini semuanya. Untuk ukurannya dikira-kira aja ya, jangan terlalu kecil karena nanti repot sendiri, jangan terlalu gede juga karena nanti susah ngecovernya. Udah beres dibentuk semua, sekarang kita tinggal cover pakai adonan yang tadi kita udah bikin. Ini dia adonannya, sudah di resting selama 20 menit. Ambil kurang lebih 50-60 gram adonan. Segede gini ya kira-kira. Terus simpan di atas plastik. Tutup bagian sisi lain dari plastiknya, kayak gini, dilipat. Terus kita pipihkan pakai rolling pin. Pipihkan sampai kurang lebih permukaannya cukup lebar untuk ngecover fillingnya. Kalau udah, tinggal kita buka plastik di salah satu sisinya. Berikutnya, kita taruh filling ke bagian tengah dari adonannya. Terus kita emple-emple sampai semuanya ketutup rapat. Emple-emple bahasa kampung mana ya? Kalau ada kelebihan di bagian ujungnya, boleh kita copotin aja, terus kita satuin lagi ke adonan yang lain. Nah, kalau udah ketutup kayak gini, kita tinggal emple-emple sampai bentuknya menyerupai ubi. Jadi awalnya berbentuk ubi, terus kita kukus, terus kita susah-susah kupas kulitnya, kemudian dihancurin, terus kita bikin kulit palsu, kemudian kita masukin lagi ubinya ke dalam kulitnya, dan kita bentuk lagi jadi kayak ubi. Berfaedah sekali kue ini. Membuat ubi asli menjadi ubi KW. Sudah dibentuk semuanya, kurang lebih kayak gini hasilnya. Kok kayak pempek ya? Berikutnya, sentuhan terakhir supaya bentuknya makin mirip ubi. Nah, kan kurang kerjaan. Kita pakai tepung ubi ungu untuk ngedusting permukaan dari roti ubi ini. Jangan lupa siapkan juga loyangnya. Sekarang kita tinggal ambil adonan ini, gelundung-gelundung di sini, taruh di sini. Yuk, mari kita mulai. Ambil adonan ini, gelundung-gelundungin di sini. Kepruk-keprukin sedikit, biar nggak terlalu banyak tepung ubi ungunya. Jadi, dan kita taruh di sini. Semuanya di dusting kayak tadi ya. Beres, dan inilah hasilnya. Udah mulai menyerupai ubi ungu kan? Karena biasanya permukaan ubi nggak mulus, jadi kita pakai tusuk sate kayak gini buat bikin garis-garis yang random kayak gini. Tekan-tekan aja secara random, jangan terlalu keras supaya kulitnya nggak sobek dan supaya bentuknya lebih menyerupai ubi. Padahal kue ini awalnya ubi. Dan hasil akhirnya jadi seperti ubi. Lama-lama jadi emosi saya gara-gara si ubi ini. Oke, kurang lebih kayak gini hasilnya. Berikutnya kita tinggal masukin ke dalam oven yang panasnya sudah stabil dengan suhu 180 derajat selama 15 menit. Api yang digunakan cukup api bawah aja ya.
Setelah 15 menit, angkat dari oven, kemudian dinginkan sebentar, dan siap dinikmati bersama ubi. Roti ini teksturnya pulen, rasa manis alami dari ubi dengan sedikit rasa gurih asin dari keju dan bentuknya ubi. Udah sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video lain dengan resep-resep lain. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Follow juga Instagramnya di sini.